Halo guys, hari ini saya akan membawakan rangkuman series Girl From Nowhere Season 2, dimulai dari episode 1. Episode pertama menceritakan seorang pria playboy yang terkena azab karena telah mempermainkan wanita. Mari kita mulai ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan siswa bernama Peach, yang datang ke sekolah dalam keadaan hamil. Walaupun perutnya sudah besar, namun Peach masih berani datang ke sekolah dan menjadi pusat perhatian oleh siswa yang lain. Kemudian diperlihatkan Nano yang kembali menjadi siswa baru di sekolahnya. Saat memilih tempat duduk, siswa bernama Nanai langsung menendang teman sebangkunya berharap Nano duduk di sampingnya, tapi guru menyuruh Nano untuk duduk di samping Lukme. Lukme langsung memperkenalkan dirinya pada Nano dan memberitahu tentang siapa Nanai. Nanai adalah siswa yang akan menjadi ketua OSIS berikutnya. Lukme menyuruh Nano untuk tidak jatuh cinta pada Nanai karena dia terkenal suka menghamili banyak gadis, namun sekolah membiarkannya karena dia adalah siswa yang berprestasi. Pada jam istirahat Nano tiba-tiba sudah akrab dengan Nanai. Tak lama kemudian Jeng datang, namun melihat Nanai duduk mesra dengan Nano, dia akhirnya makan di bangku lain. Di sana Jeng membahas kira-kira berapa lama Nanai bisa mendekati Nano dan bisa menidurinya. Jeng selalu melakukan taruhan saat Nanai mendekati wanita. Dan di sana Jeng mengajak taruhan para siswa masing-masing 500 baht. Dan tebakan yang mendekati benar akan mendapatkan semua uang taruhan itu. Semakin hari Nano dan Nanai semakin dekat, bahkan, Nano selalu menemani Nanai dimanapun Nanai berada. Jeng menariki uang taruhan kepada seluruh siswa yang ikut taruhan tentang Nano dan Nanai. Kemudian diperlihatkan Peach yang sedang di toilet. Di sana dia bertemu Nano, dan Peach memberitahu Nano bahwa para siswa sedang melakukan taruhan seberapa lama Nanai bisa meniduri Nano. Namun Nano santai dan bertanya pada Peach berapa lama Nanai bisa meniduri Peach. Namun Peach mengatakan bahwa dia tidak ingin Nano menjadi korban selanjutnya. Nanai akhirnya mulai berani menyosor Nano. Nano bertanya berapa lama mereka sudah mengenal dan Nanai menjawab 4 hari. Namun Nano meminta waktu yang tepat dan Nanai menjawab 3 hari 3 jam 31 menit. Menurut Nano itu adalah waktu yang sangat singkat, namun Nanai mengatakan dia sudah jatuh cinta sejak pertama bertemu dengan Nano. Dan Nanai mau melakukan apa saja untuk Nano. Mendengar itu Nano meminta Nanai berjanji. Dan akhirnya Nano membutuhkan waktu 1 menit lagi sebelum Nanai bisa menyentuhnya. Nano akhirnya menghitung mundur dan setelah selesai Nanai langsung menyerang Nano. Tanda cupang di leher Nanai membuat Jeng tahu jika Nanai sudah berhasil meniduri Nano. Jeng dan murid lain langsung membuka taruhan mereka. Namun saat Jeng sedang membuka undian, Nano tiba-tiba datang dan bertanya pada Jeng tebakan siapa yang benar. Jeng akhirnya membuka kertas dan berisi tebakan 3 hari 3 jam 33 menit, dan ternyata itu adalah tebakan Nano. Nano akhirnya mengambil semua uang hasil taruhan itu dan menunjukkannya pada Nanai. Kemudian diperlihatkan Nanai yang sedang latihan taekwondo bersama Jeng. Nanai yang biasanya menjadi jagoan tiba-tiba melemah. Nanai akhirnya pergi ke toilet dan tiba-tiba Nanai muntah-muntah. Tak lama kemudian Nano datang dan bertanya apa Nanai marah dengan Nano. Namun Nanai tak menjawabnya dan langsung menyerang Nano. Namun saat Nanai membuka celananya burung Nanai ternyata tidak bisa berdiri. Nano mengatakan jika Nanai tidak terangsang, maka mereka bisa melakukannya lain kali. Perkataan Nano membuat Nanai sebagai laki-laki menjadi malu dan langsung meninggalkan Nano. Nano mengejar Nanai dengan tatapan sedih. Banyak siswa yang melihat mereka dan Nanai langsung memutuskan Nano. Dengan alasan Nanai tidak suka cara Nano menatapnya yang seolah-olah menanggap Nanai sebagai benda, dan mengatakan bahwa dia hanya main-main dengan Nano. Nanai langsung meninggalkan Nano. Namun tak lama kemudian Nano tertawa keras. Nanai pun heran. Dan Nano mengatakan bukankah Nanai melakukan itu pada semua gadis dan melihat para gadis sebagai benda. Dan Nano mengatakan bahwa dia tidak merasakan apapun. Dan memberitahu Nanai bahwa setelah ini mungkin Nanai akan merasakan sesuatu. Kemudian diperlihatkan Jeng yang sedang mandi. Dia berniat meminta sabun pada Nanai yang sedang mandi di sampingnya. Jeng tak sengaja melihat penis Nanai dan ternyata penis Nanai kisut menjadi kecil. Kemudian diperlihatkan Nanai yang akan mengeksekusi gadis lain. Setelah melakukan pemanasan, Nanai segera melakukan aksinya namun saat Nanai membuka bajunya, gadis itu menjerit dan kabur. Perut Nanai tiba-tiba berubah menjadi besar. Para siswa mulai bergosip tentang kejadian perut Nanai yang membesar. Tak lama kemudian, Nanai datang dan tiba-tiba Nanai muntah-muntah.
Zheng yang mendekati Nanai pun bertanya kenapa perut Nanai membengkak, namun Nanai langsung meninggalkan kelas. Nanai akhirnya memeriksakan dirinya ke dokter. Nanai bertanya apa yang terjadi dengan dirinya. Namun dokter tiba-tiba menanyakan apakah Nanai pernah melakukan operasi ganti kelamin. Namun Nanai tidak pernah melakukannya. Dokter akhirnya menyuruh Nanai untuk melihat ke monitor USG dan ternyata di sana terlihat bahwa ada bayi di perut Nanai. Nanai tidak percaya, namun dokter menyarankan Nanai periksa ke rumah sakit lain jika tidak percaya. Kehamilan Nanai berumur 16 minggu dan bayinya berjenis kelamin perempuan. Di sekolah Nanai semakin menjadi bahan omongan karena perutnya yang besar. Emosi mendengar dirinya menjadi bahan gunjingan. Nanai pergi dari kelas. Zheng menyusulnya. Nanai sangat marah karena Zheng sebagai temannya malah ikut membicarakannya. Zheng bertanya pada Nanai apa yang sebenarnya terjadi agar Zheng tidak salah paham, dan Nanai mengatakan bahwa dirinya hamil. Ternyata dari belakang Nano merekam pengakuan Nanai dan videonya disebar ke seluruh sekolah. Semakin hari perut Nanai semakin membesar, dan saat sedang ada di rumah Nanai terbayang gadis-gadis yang pernah dia tiduri. Semua gadis itu menyumpahi Nanai agar Nanai bisa merasakan apa yang mereka rasakan, dan di antara mereka berharap Nanai hamil agar bisa merasakan penderitaan seperti mereka. Nasib Nanai sekarang menjadi kacau. Nanai yang dulunya siswa teladan dan populer di sekolah sekarang menjadi siswa yang terpuruk. Kabar Nanai hamil akhirnya terdengar ke telinga orang tuanya. Orang tua Nanai sangat marah dan memberi Nanai uang supaya menyelesaikan semuanya, dan jika tidak maka Nanai tidak boleh pulang ke rumahnya. Hal ini tentu saja membuat Nanai semakin stres. Nanai akhirnya pergi ke sebuah apartemen dan hidup sendiri di sana, untuk menjalani kehidupannya menjadi orang hamil sendirian. Nanai bahkan meminum pil aborsi agar kandungannya gugur, namun perut Nanai sudah sangat besar dan obat itu hanya membuat Nanai kesakitan sampai muntah darah. Nanai yang putus asa akhirnya mencoba melakukan bunuh diri, namun tiba-tiba ada siswi datang ke apartemennya. Namun saat Nanai keluar, siswi itu sudah pergi dan meninggalkan surat yang berisi, bagaimana Nanai bisa hamil dan siapa wanita terakhir yang bersama Nanai sebelum Nanai hamil. Melihat surat itu Nanai akhirnya menyamar sebagai wanita dan menemui Nano. Nanai bertanya apa yang Nano lakukan padanya, dan Nano hanya menatakan bahwa dia hanya bermain dengan Nanai dan Nano langsung meninggalkan Nanai. Di perjalanan pulang Nanai bertemu dengan Pech. Nanai meminta maaf pada Pech atas apa yang pernah dia lakukan. Kini Nanai merasakan apa yang Pech rasakan, namun Pech menjawab bahwa Nanai tak perlu meminta maaf karena semua sudah terjadi dan Pech senang dengan pilihan yang dia buat. Pech akhirnya melahirkan anaknya sendirian tanpa ditemani Nanai, dan Nanai juga melakukan operasi sesar untuk melahirkan anaknya. Nanai ternyata meminta dokter untuk menyingkirkan bayinya namun dokter tidak mau, dan jika Nanai ingin menyingkirkan bayi itu maka Nanai harus melakukannya sendiri. Nanai akhirnya membawa anaknya pulang. Anak itu terus menangis dan karena benci, Nanai hampir mencekik bayi itu namun di tengah jalan Nanai menyadari bahwa perbuatannya salah, dan Nanai akhirnya menggendong anaknya dan menyusuinya. Tak lama kemudian Nano datang dan melihat bayinya. Nanai meminta Nano kembali bersama Nanai dan Nanai berjanji akan menjadi orang yang lebih baik, namun Nano tidak mau dan Nano ke sana hanya untuk melihat bayinya. Nano akhirnya pergi meninggalkan Nanai. Namun saat Nano akan pergi, dia menemukan fotonya tergeletak di sepanjang lantai. Nano akhirnya mengikuti arah foto itu dan di sana terdapat pita merah.